Selamat pagi para viewers yang mungkin sedang lockdown atau sedang santai-santai di rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 LC33 Binus University Department DKV Animasi. Nah, hari ini kami akan jelasin salah satu teori estetika yang bernama teori imitasi atau mimesis. Saya Vivaldi Gamas, ketua kelompok 2. Pasti sebagian besar dari kalian tidak tahu apa sih teori imitasi atau mimesis ini. Menurut buku Thinking Art yang ditulis oleh Anton van den Brambusch, teori imitasi atau mimesis berasal dari kata Yunani yang berarti imitasi atau tiruan. Konsep mimesis ini ditemukan di hampir segala bentuk filosofi seni. Tapi bukan berarti mimesis itu atau imitasi itu selalu imitasi. Bisa saja merupakan gambaran atau representasi dari sesuatu. Jadi tidak selalu imitasi. Kata cerminan juga dipakai. Nah, misalnya apa sih? Misalnya novel. Nah, novel itu biasanya imitasi atau gambaran dari suatu pemikiran orang, imajinasi orang, ataupun masalah sosial atau masalah lain di sekitar kita. Contoh lain dari mimesis adalah ya seni. Misalnya kita menggambar, sebelum kita menggambar kita ikutin referensi atau kita ikutin gambar orang lain. Nah, itu salah satu contoh mimesis juga. Contoh pembahasan mimesis ini adalah teori yang berbeda antara Plato dan juga Aristoteles. Nah, secara singkat, Plato menggunakan mimesis dalam arti imitasi atau gambaran. Menurut Plato, kehidupan itu merupakan imitasi dari kehidupan yang tidak ideal, dan seni merupakan imitasi dari kehidupan. Maka dari itu, menurutnya, seni merupakan tiruan dari imitasi. Dan menurut Aristoteles, seni merupakan imitasi dari realita di sekitar kita. Nah, gimana sih penjelasan yang lebih mendalam tentang Plato dan juga Aristoteles? Nah, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, nama saya Areta Izamira dan hari ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh yang mencetuskan pertama kali teori mimesis, yaitu Plato. Plato adalah seorang tokoh yang mengatakan bahwa mimesis adalah suatu hasil dari imitasi atau representatif dari ide manusia. Ide manusia ini adalah suatu dunia ideal yang bentuk murninya berasal dari Tuhan. Karena bentuk yang murni ini dikeluarkan oleh Tuhan, menurutnya manusia itu tidak bisa menangkap esensi murninya ini dengan panca indera. Manusia hanya bisa merasionalkan dengan rasio saja. Oleh karena itu, banyak manusia yang mengimitasinya sesuai apa yang dia lihat. Nah, disinilah dari teori ini yang menyebabkan Plato membuat suatu teori bahwa manusia akan mengimitasi apa yang dia lihat. Di sini juga makanya kenapa dia tidak suka dengan Greek tragedy, karena dia menganggap bahwa manusia akan mengimitasi Greek tragedy tersebut. Padahal Greek tragedy itu esensinya banyak mendramatisir hal-hal yang jika dilakukan oleh manusia itu buruk. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Menurutnya, ada proses cara mimesis itu bekerja. Yang pertama, Tuhan akan memberikan bentuk murni dari suatu bentuk yang selanjutnya akan diambil esensinya oleh tukang, dibuat menjadi bentuk benda nyata, lalu ketiga akan diimitasi oleh para pelukis. Nah, disinilah Plato menyatakan bahwa tukang itu lebih baik daripada seorang pelukis. Kenapa? Karena tukang itu menggunakan namanya seni produktif, sementara pelukis itu hanya melakukan seni imitatif menurutnya. Nah, dari kasus inilah yang menyebabkan tercetusnya berbagai teori-teori kontra tentang teori mimesis dari Plato. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ernest Gombrich beranggapan bahwa meskipun tujuan awal para seniman adalah untuk meniru, namun hasil akhirnya akan tetap dipengaruhi oleh konsep dan representasi dari seniman itu sendiri. Semua seni pada dasarnya adalah konseptual. Suatu karya realis yang dihasilkan bergantung dari seniman itu sendiri. Nelson Goodman beranggapan bahwa representasi adalah simbol dari alam. Representasi itu bersifat simbolis. Bahkan science of perspective sekalipun tidak dapat menghasilkan representasi alam yang akurat. Realitas itu relatif,
Seseorang melihat suatu objek dalam perspektif yang berbeda-beda, tergantung dari penglihatan seseorang, cahaya, posisi ia melihat, dan lain-lain. Semua itu akan kembali tergantung dari kebiasaan masing-masing. Menurut Noel Carroll, imitasi memang menyatakan tentang representasi. Namun, representasi belum tentu imitasi. Suatu gambar bisa menjadi realistik bukan karena ilusi, melainkan melalui pengakuan dari penonton atau penikmatnya. Teori ini berbeda dari ilusi. Teori ini tidak menggunakan trik tipuan. Kita mungkin menyebutnya dengan teori neonaturalis. Pendapat tentang teori imitasi tidak bisa dilihat hanya sekilas dan tidak bisa disimpulkan hanya karena dengan sepihak orang. Karena dalam teori imitasi, semua yang dilihat orang memiliki nilai yang berbeda-beda. Contohnya lukisan terkenal C.C. Pace Unique Pape, karya surrealis Belgian Reine Marguerite yang dinilai memiliki banyak kemiripan dengan pipa, sehingga banyak pengamat seni yang memiliki pendapat berbeda-beda tentang lukisan ini. Karena pendapat yang berbeda-beda ini, maka teori imitasi pun disebut sebagai teori trompe-l'œil atau ilusi optik. Akan tetapi, Magritte tidak terpengaruh oleh ilusi optik tersebut, karena menurut dia, seniman harus dapat menciptakan sesuatu yang dilihat secara real dan membuatnya sesuai dengan aturan mereka sendiri. Pendapat Magritte sama seperti apa yang terjadi pada perupa modern Alberto Giacometti, yang dirinya sendiri sudah menyaksikan dan dirinya sendiri sudah berpartisipasi di sekolah-sekolah seni, kubisme, dan solarisme. Dia juga sudah menghabiskan hidupnya berjuang dalam teori imitasi tentang kemiripan karya seni dan realitas yang nyata. Lalu, direpresentasikan akurat dengan apa yang dilihatnya dengan mata telanjang. Karena itu, di dalam karyanya Dialective, ia berusaha mengejar kemiripan mutlak dan tetapi secara bersamaan ia bingung dengan ilusi yang dibuatnya sendiri. Sehingga suatu hari ia putus asa dan kembali membuat karya seni dari alam. Tetapi pada tahun 1925, ia dengan suatu kebetulan kembali ke masalah Nemesis yang lama. Dalam karya Titus Cubistus atau Cubist Heads, ia masih mencoba membuat karya yang mendekati tengkorak manusia secara kerangka. Hingga pada tahun 1945, ia mencoba meneliti kembali teori mimesis dan mencoba menggambarkan kerangka kepala manusia dengan mencoba melihat model-model setiap harinya. Ia mencoba memahami teori mimesis untuk diterapkan pada karyanya. Hingga pada tahun 1966, ia meninggal. Giacometti adalah contoh nyata dari masalah teori imitasi. Karena saat ia muda, ia selalu menyalin karya seni lukisan, gua Luxembourg, hingga patung-patung Mesir kayak Tintoretto, dan banyak lagi. Hingga saat ia melihat karya Paul Cézanne, Man with Crossed Arm, ia menyadari bahwa karya seni harus dibuat dengan unik, seperti kayak Gombrich dan Goodman. Dia pun mengerti bahwa sebuah lukisan tidak boleh dikacaukan realitasnya. Akan tetapi, memang dia menyadari akan adanya perbedaan antara lukisan dengan kenyataan yang bisa disebut dengan ilusi optik. Lalu ia pun berkata bahwa lebih baik menjadi seperti dirinya yang ingin terus memahami dan belajar, mengerti dibandingkan dengan orang yang hanya dapat menerima dan melihat semuanya. Giacometti sangat ingin meniru realitas sesuai dengan penglihatannya. Beliau memutuskan untuk meninggalkan semua karya lukisan dan patung yang ia tiru agar dapat menggapai impian mimesisnya pada tahun 1935. Beliau sadar bahwa setiap representasi alam dari karya-karya tersebut itu sebenarnya beda dari apa yang seniman lihat. Tapi inspirasi Giacometti sudah muncul pada tahun 1920 di Padua, Italia, di mana beliau mengamati sekelompok wanita dan tertarik dengan gerak-gerik mereka. Giacometti berpendapat bahwa hanya representasi yang sempurnalah yang bisa setara dengan persepsi ini. Giacometti mencoba melukis sebuah model dan berusaha untuk tidak meninggalkan sepeser detail apapun. Namun, dalam proses tersebut, beliau sadar bahwa hal itu susah digapai. Terlalu fokus dengan detail tertentu membuat beliau kehilangan arah sehingga tidak bisa menangkap model secara keseluruhan. Akhirnya, Giacometti menemukan bahwa jarak antara beliau dengan modelnya itu berpengaruh terhadap hasil karya-karyanya. Semakin jauh model tersebut, maka secara keseluruhan figur model tersebut dapat tertangkap di matanya, walaupun detail-detailnya sudah tidak jelas. Dari sinilah dasar patung-patung Giacometti sehingga dapat membuat style yang unik dari
mimetisisnya sendiri. Teori mimesis ini mungkin memang merupakan topik yang kompleks bagi kalian semua. Namun kami berharap kami telah memperjelas topik ini untuk kalian. Nah, sekian dari kami. Maaf jika kita ada kesalahan dalam penjelasan atau dalam kata-kata. Sekian dan terima kasih, and stay safe.